Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan mengenai variabel penelitian pada mata kuliah biostatistik 1 atau lebih sering disebut dengan biostatistik dasar. Mengenai variabel penelitian ini merupakan karakteristik dari individu ataupun hal yang lainnya yang melekat. Misalnya, melekat pada manusia. Contoh misalnya umur, jenis kelamin, asal daerah, dan yang lainnya. Yang melekat pada sebuah objek yang lain, misalnya seperti lingkungan. Lingkungan ini memiliki banyak objek atau memiliki banyak hal yang dapat diamati. Misalnya suhu, cahaya, dan yang lainnya. Jadi, variabel adalah karakteristik yang melekat tidak hanya pada manusia, namun juga pada sebuah objek penelitian. Di mana pada objek penelitian, variabel ini harus diukur. Variabel ini harus diukur dengan menggunakan beberapa cara. Jadi, cara-cara yang diukur ini bisa yang menggunakan langsung maupun secara tidak langsung. Artinya, jika langsung, Anda dapat mengukur langsung tanpa bantuan apapun. Jika tidak langsung, maka Anda perlu alat yang dapat mengukur variabel tersebut. Selanjutnya, terkait variabel, kenapa perlu variabel dalam sebuah penelitian? Karena sebuah penelitian atau riset ini mengidentifikasi sebuah informasi, di mana informasi atau data itu ada di dalam variabel. Pertanyaannya, kenapa perlu seorang sarjana kesehatan masyarakat ini perlu untuk riset? Karena seorang sarjana kesehatan masyarakat ini memiliki kompetensi untuk melakukan pemecahan masalah atau pembuktian masalah secara objektif. Ini kuncinya. Terkait jenis-jenis variabel, ada beberapa jenis variabel yang sering digunakan di dalam penelitian kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah variabel bebas, atau beberapa sumber menyebutkan variabel explanatory, atau bisa juga disebut sebagai variabel independen. Di mana variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Ini variabel bebas. Kalau variabel terikat atau bahasa lainnya variabel dependent, atau juga ada yang mengatakan variabel respon, ini merupakan variabel yang dipengaruhi. Ya, misalnya seperti ini. Variabel bebasnya adalah merokok. Misalnya ini merokok. Kira-kira merokok itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi katakanlah kesehatan jantung misalnya. Jadi merokok kaitannya dengan jantung. Gitu ya. Itu adalah variabel bebas dan variabel terikat.
Bebas itu yang mempengaruhi, terikat itu yang dipengaruhi. Selanjutnya adalah ada variabel pengganggu, atau beberapa sumber menyebutkan variabelnya adalah variabel confounding, atau juga ada yang menyebutkan variabel extraneous, di mana variabel confounding ini adalah variabel yang memiliki asosiasi, variabel yang memiliki kaitan dengan variabel utama. Variabel pengganggu ini dapat mempengaruhi dua variabel utama, di mana variabel utama ini saya mention-nya adalah bebas dan terikat. Misalnya di sini adalah merokok, di sini adalah jantung koroner, penyakit jantung koroner, maka pengganggunya adalah misalnya aktivitas olahraga, misalnya makan buah dan sayur, seperti itu. Untuk detailnya mengenai variabel pengganggu ini akan saya berikan saat perkuliahan. Atau ini juga tadi yang saya katakan disebut juga variabel extraneous tulisannya ya. Yang selanjutnya adalah variabel intermediate, atau ada yang menyebutkan variabel mediator, atau variabel intervening, atau variabel penengah. Di mana variabel intermediate ini adalah variabel yang ada di tengah-tengah dua variabel utama. Kalau saya menyebutkan dua variabel utama, maka Anda harus berpikir bahwa bebas dan terikat. Kalau misalnya bebas, itu sering kita sebut X, ini bebas, terikat adalah Y. Posisi dari variabel intermediate di sini, di tengah-tengah. Jadi kalau ada hubungan atau berkaitan, X harus melewati ini katakanlah ini ya, Z misalnya, X lewat Z dulu, Z ini adalah variabel mediator atau variabel intermediate, dari Z baru mempengaruhi Y. Ini adalah variabel mediator atau intermediate. Jadi dia ada di tengah-tengah. Seperti itu. Ini adalah ini ya, beberapa jenis variabel yang harus Anda pahami saat ini. Karena variabel-variabel ini nanti akan Anda gunakan untuk Anda melakukan sebuah penelitian. Penelitian kesehatan masyarakat ada kaitannya dengan variabel-variabel penelitian. Baik, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat video singkat ini dan semoga mudah dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.